Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bisanadil muttasil ila Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa ibadillahis salihin. Amin. Qala باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. Man mata ala tauhid, siapa yang meninggal ala tauhid atas dasar ketauhidan, artinya muslim, mukmin, tidak musyrik, dakhalal jannata qat'an, pasti masuk surga. Wa bihi ilaihi qala an Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam ayyukin, yakin, barang siapa meninggal dan yakin annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin, masir satu perjalanan, safar. Qala fanafidat, habis azwadul qaum. Qala hatta hamma binahri ba'di hamailihim. Hamma, ada lintasan hati, ada ide, binahri ba'di hamail, kendaraan yang membawa barang hamail. Qala faqala Umar ya Rasulullah law jama'ta ma baqiya min azwajil qaum fada'awta Allah 'alayha. Qala fa fa'al. Qala faja'a dzul burri bi burri, yang punya gandum bawa burnya. Wa dzut tamri bi tamrihi, sahibul bur dzul bur, dzut tamr sahibut tamr. Qala wa qala Mujahid wa dzun nawati binawahu, dan yang memiliki biji kurma, dia bawa bijinya. Qultu wa ma kanu yasna'una bin nawah, buat apa biji kurma? Qala kanu yamussunahu wa yashrabuna alaihi al-ma'a. Massa yamussu, mereka kalau permen diapain namanya? Dimut. Yamussunahu, makanya sedotan itu massas, sedotan air cup dulu, massas. Kanu yamussunahu wa yashrabuna alaihi al-ma'a. Qala fada'a 'alaiha, maka Nabi mendoakan. Hatta mala'al qaumu azwidatahum. Qala faqala 'inda dhalika ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima illa dakhalal jannah. Ini termasuk mukjizat Nabi, takthirul qalil, sesuatu yang sedikit didoakan oleh Nabi menjadi banyak sehingga bisa mengenyangkan semua yang hadir saat itu. Wa bihi ilaihi qala 'anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah atau an Abi Sa'id syakka al-A'mash. A'mash ragu apakah dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Keraguan di dalam sahabat jika terjadi dalam sanad riwayat tidak berpengaruh, makanya masuk
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih. Ada keraguan, tapi di selain sahabat mempengaruhi derajat hadis. Lamma kana ghazwat Tabuk asaba an-nasa maja'atun, kelaparan. Ya Rasulullah, law adinta lana fanaharna nawadihana faakalna waddahanna. Nawadih, nadaha yandahu, menyiram. Nawadih, onta yang dipakai menyiram sawah, kebun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu. Karena sudah kelaparan, mereka sampai terpaksa mau motong onta yang biasa dipekerjakan buat ngangkut air. Karena lapar ya darurat, Nabi izinkan. Qala faja'a Umar faqala ya Rasulullah in fa'alta qalla adh-dhahru. Jika Nabi lakukan, jika Nabi izinkan mereka motong, maka kendaraan akan berkurang. Sementara mereka dalam perjalanan. Ghazwat Tabuk dari Madinah hampir 1000 atau lebih kilo. Jadi walakin ud'uhum, jangan dipotong tapi doakanlah mereka, panggil mereka, ajak mereka bifadli azwadihim, dengan kelebihan sisa dari bekal mereka. Suruh datang, suruh kumpul membawa sisa bekal mereka. Setelah kumpul doakan, summad'ullaha lahum 'alaiha bil barakah la'allallaha an yaj'ala fi dhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Qala fada'a binita'in. Maka Nabi meminta, memanggil, artinya meminta untuk dibawakan. Da'a bi, manggil dengan, artinya minta dibawain, disiapin dengan nita'in. Nita' yaitu samak atau gelaran dari kulit onta, kulit sapi, kulit kambing. Fabasatahu, maka digelarlah. Tsumma da'a bi fadli azwajihim. Kemudian Nabi panggil mereka untuk membawa sisa makanan atau bekal mereka. Qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dhurratin, qala wa yaji'ul akharu bi kaffi tamrin, qala wa yaji'ul akharu bi kisratin. Kisra itu potongan-potongan roti. Roti kalau dipotong suka ada pecahan-pecahannya, kisra. Hatta ijtama'a 'ala an-nita' min dzalika syai'un yasir. Terkumpul sedikit di atas gelaran tadi. Sementara jumlah sahabat yang hadir perang Tabuk dalam sejarah dikatakan itu lebih dari 10.000. Sementara makanan yang terkumpul cuma satu gelaran seperti sejadah, itu pun sedikit. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bil barakah. Tsumma qala khudhu fi aw'iyatikum. Aw'iyah jama' wi'a. Khudhu fi aw'iyatikum, masukkan ke dalam tempat bekal kalian. Maka mereka masukin. Wa fadilat fadlatan, dan masih tersisa. Semua sudah memasukkan, sudah mengisi tempat bekal mereka, dan masih ada sisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihi ma'abdun ghaira syakin fayuhjab 'anil jannah.
وبه إليه قال عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. Masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Yang penting syahadat yakin. Tauhid. Wa bihi ilaihi qala an Mu'adz bin Jabal qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ridfu ar-rakib khalfar rakib. Orang yang naik onta duduk di belakang orang yang artinya bonceng ya, di belakang. Laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahal, yang membatasi antara Mu'adz dengan Nabi hanya mu'khiratur rahli, ujung pelana, ujung tempat duduk yang ditaruh di atas punggung onta, itu bagian ujungnya. Itu yang artinya nempel dekat sekali antara Mu'adz dan Nabi. Faqala ya Mu'adz ibn Jabal, qultu labbaika ya labbaika Rasulullah wa sa'daik. Labbaika, ini jawaban atas panggilan dari orang yang kita hormati. Sahabat dipanggil Rasul, jawabnya labbaika, atau anak dipanggil orang tua, jawabnya labbaik, atau murid dipanggil guru, labbaika, labbaik. Ini langsung tarbiyah dari Allah ketika jamaah haji, tamu-tamu Allah datang ke Baitullah, labbaik Allahumma labbaik. Itu memenuhi panggilan yang disampaikan Allah lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Makanya semua jemaah haji begitu berangkat, begitu dia niat ihram, sunnah membaca labbaika Allahumma labbaika. Labbaika ay aku datang kepadamu, aku memenuhi panggilanmu. Ya Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Thumma sara sa'atan, berjalan sesaat sebentar. Thumma qala ya Mu'adz ibn Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Thumma sara sa'atan, kemudian jalan lagi yang ketiga kalinya. Thumma qala ya Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Hal tadri, apakah kamu tahu? Dara yadri, hal tadri, hal darait. Ma haqqullah 'alal ibad, apa haknya Allah yang menjadi kewajiban atas hamba? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad, kewajiban atas seorang hamba terhadap Tuhannya Allah, an ya'buduhu, menyembahnya, wa la yusyriku bihi syai'an. Thumma sara sa'atan thumma qala ya Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalika. Yang pertama, kewajiban seorang hamba menyembah, tidak musyrik. Nah, kemudian hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah. Kalau tadi haqqullah 'alal ibad, apa hak
haknya, kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu nyembah. Kalau hamba menyembah Allah tidak musyrik, ma hakul ibad, apa haknya hamba yang harus diberikan oleh Allah? Kalau hamba menyembah Allah tidak musyrik, maka dia berhak apa sih? Hakul ibad. Idza fa'alu dzalika qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala an la yu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka. Artinya ya tidak akan masuk neraka. Wa bihi la qala an Abi Hurairah qala radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakrin wa Umar. Sering kita sampaikan hadis yang menyebutkan Abu Bakar Umar itu banyak sekali. Rasul Abu Bakar Umar, Rasul Abu Bakar Umar. Sampai Abu Bakar Umar saking apa? Seringnya kumpul bareng, duduk jalan bareng, sampai Abu Bakar Umar dipanggil dengan istilah dalam nahwu at-taghlib, yaitu Umarain. Umarain, yaitu Abu Bakar Umar. Seperti maghribaini, masyriqaini wa rabbul maghribain. Padahal masyrik maghrib dibilang masyriqaini. Atau qamaraini, asyamsu wal qamar, disebut qamaraini, qamarain, umarain, aswadain. Padahal at-tamru wal ma' disebut aswadain. Itu mimba bitaglib dalam kaidah nahwu. Nah di sini Abu Bakar Umar fi nafarin. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina. Kami lagi duduk bersama Nabi. Di situ ada Abu Bakar Umar dan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba Nabi bangun meninggalkan kami. Faqama min baini adhhurina fa'abta'a alaina. Lalu Nabi lama tidak balik-balik. Abta'a bati, lambat, pelan. Wa khashina, dan kami khawatir an yugtata adunana. Kami khawatir Nabi ini yugtata dunana, dihadang, dibegal, karena Madinah saat itu kan belum aman. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada musyrikin dan seterusnya. Wa fazi'na fakumna, karena rasa khawatir, rasa takut, maka kata Abu Hurairah, saya bangun, fakuntu awwala man fazi', fakharajtu abtaghi atlubu, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ataitu haitan lil ansar, sampai aku mendatangi haid. Haid bisa makna kebun, bisa makna pagar keliling. Haid, bustan. Lil Ansar, milik satu orang dari kaum Ansar di Bani Najjar, dari suku Bani An-Najjar. Fadurtu bihi, maka aku mengelilingi kebun tersebut. Hal ajidu lahu baban, apakah ada pintunya itu haid? Falam ajid, tidak ada pintunya. Fa idza rabi'un, enggak taunya aku melihat ada saluran kecil, selokan. Fi jawfi haitin, di dalam kebun tersebut, min bi'rin, dari sumur, kharijatin, yang keluar, warrabi al-jadwal, jadi saluran air, irigasi. Fahtafaztu,
maka aku menyelinap kama yahtafizu tha'labu, sebagaimana menyelinapnya as-sa'lab. Sa'lab binatang yang itu apa, musang atau apa, as-sa'lab. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi nanya, Abu Hurairah, faqultu na'am ya Rasulullah. Qala wa ma syanuka, ada apa? Qultu kunta baina adhurina fagumta faabta'ta alaina fakhashina an tuqta'adunana fafazi'na fakuntu awwala man fazi' fa'ataitu hadzal ha'id fahtafaztu kama yahtafizu ath-tha'labu wa haula'un nas wara'i. Faqala ya Aba Hurairah wa a'tani na'laihi. Qala idhhab bi na'layya hataini, kau bawa sandalku dua ini, dua sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhad an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Bawa ni sandalku, siapapun yang kau temui di luar kebun, dia bersaksi la ilaha illallah, mustayqinan, yakin biha, dengan kesaksiannya itu, siapa? Qalbuhu, yakin, dia syahadat, hatinya yakin dan dia syahadat, ikrar, ya. Makanya dibilang artinya mukmin. Wa fussiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi al khulfu bit tahqiqi faqila syartun kal amal wa qila bal. Itu iman. Apa itu iman? Iman yaitu yakin dengan hati, dalam hati yakin dan lidah itu ikrar. Ya, wa fussiral imanu. Apa iman itu? At-tasdiq bil qalb. Wa fussiral imanu bit tasdiqi. Iman itu adalah tasdiq bil qalbi. Wan nutqu fihil khulfu. Sedangkan ikrar dengan lidah, mengucapkan syahadat, fihil khulfu, khilaf ulama, apakah termasuk syarat sahnya iman atau tidak. Orang dikatakan mukmin, apakah cukup dengan tasdik bil qalbi atau harus nutqu bisyahadatain? Di sini ada khilaf. Ada ulama yang mengatakan tasdik bil qalbi dan nutqu bisyahadatain. Wan nutqu bisyahadatain i'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Nah, di sini dari hadis-hadis yang ada, disitulah ulama istimbat, ya, mengeluarkan hukum, di antaranya terkait keabsahan iman seseorang. Dari hadis ini, man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhad, maksudnya bi qalbihi, diperkuat mustayqinan biha qalbuhu, syahadat dan hatinya yakin. Jadi at-tasdiq bil qalb dan nutqu bisyahadah, maka fabashirhu bil jannah. Fakana awwala man laqitu Umar. Faqala, begitu ketemu dengan Sayyidina Umar di luar kebun, Sayyidina Umar tanya, "Mahatanin na'lan ya Abu Hurairah?" Apa nih sendal? Ente mau bawa kemana sendal tuh? Sendal Nabi. Faqultu hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athani bihima.
Aku disuruh pegang sendal Nabi. Aku suruh pegang sandal Nabi. Ba'athani bihima. Aku disuruh pegang, disuruh oleh Nabi, ini pegang. Siapapun yang kau temui di luar kebun, man laqitu yashhad an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh basyartuhu bil jannah. Fadaraba Umar biyadihi baina thadiyaya. Sayyidina Umar dorong itu dada Abu Hurairah. Fakharartu li isti. Maka aku nyungsep ke belakang. Ya. Al-ist ad-dubur. Ada peribahasa orang sombong itu ya, anfun fis sama wa istun fil ma. Anf fis sama wa istun fil ma. Hidung di langit tapi bokong masih di bumi. Maksudnya ngapain inti sombong-sombong wong bokong inti masih di bumi. Ya, kalau jalan kayaknya sudah hidung mentok ke arsy. Ya, rasanya, perasaannya begitu. Padahal ya tetap aja jalan di bumi. Ngapain sombong? Tetap di bumi. Kalau ente sudah tidak nginjek tanah, ya silahkan. Tapi kalau masih nginjek tanah ngapain? Kalau masih cebok tiap hari ngapain? Kalau masih pegang najis, pegang kotoran, ngapain sombong? Ya, tangan ente masih belepotan khara. Ya, makanya Al-Habib siapa? Bin Shahab Hyderabad, Al-Hyderabadi. Al-Habib ada bin Shahab. Ya, yang mengatakan dalam syairnya, da'il kibra fa innal kibra lillahi wahdahu. Da'il kibra fa innal kibra lillahi wahdahu. Tinggalkan kesombongan. Sesungguhnya kesombongan itu hanyalah milik Allah. Hanya pantas disandang oleh Allah. Selain Allah enggak ada yang pantas. Da'il kibra fa innal kibra lillahi wahdahu. Faqad lu'ina syaitanu lamma takabbara. Setan itu dikutuk tatkala dia sombong. Fama anta ayyuhal miskin hatta tunazi'a al-malik. Faman anta, ente itu siapa? Ayyuhal miskin hatta tunazi'a, sehingga ente mencoba merampas Al-Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, fi ridaihi wa tafkhara. Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Shahab Hyderabad. Hatta tunazi al-Malik fi ridaihi wa tafkhara. Siapa ente sampai mau merampas selendang Allah, busana Allah? Kesombongan itu hanya busananya Allah. Yang pantas cuma Allah. Ente ngapain narik-narik busana Allah? Siapa ente ya miskin? Fama akbaha istikbaru abdin. Fama akbaha istikbara abdin. Fama akbaha istikbara abdin bikaffihi. Betapa buruknya, betapa jeleknya kesombongan seorang hamba bikaffihi, dengan tangannya, lailan wa naharan yaghsilul baula wal khara. Siang malam pagi sore masih tangannya pegang baul dan khara, kencing dan kotoran. Kalau masih pegang kencing kotoran, pegang najis, adalah ngapain
sombong. Kalau masih bokongnya di bumi, di tanah, ngapain? Anfun fis sama wa istun fil ma. Begitu jatuh Abu Hurairah karena didorong oleh Sayyidina Umar, maka dibentak. Qala irji', balik. Apa yang ini? Bawa kabar-kabar apa yang ini? Irji'. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta. Kenapa Umar? Qala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, aba'athta Abu Hurairah bin alaik. Aba'athta, Nabi nyuruh Abu Hurairah bawa sendal, terus suruh nyampaikan kepada sahabat, man laqiya yashhad an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu basyarahu bil jannah. Qala na'am, ya aku yang nyuruh. Qala fala taf'al, ya Rasulullah jangan. Kalau semua orang ya, yang penting dia syahadat, hatinya yakin, udah 100% surga. Kalau begitu semua, yang gak ada orang sholat, gak ada orang beramal, siapa yang mau sholat? Yang penting sudah yakin, yakin dalam hati, syahadat an-nutqu bisyahadatain, selesai. Yang penting hatinya kan. Ya. Fa inni akhsha an yattakilan nasu 'alaiha. Saya khawatir ya Rasulullah, akhirnya umat ini mengandalkan apa? Tasdik bil qalbi wan nutqu bisyahada bil lisan, tidak ada amal. Fakhallihim ya'malun. Biarkan ya Rasulullah umat ini beramal. Sekalipun sudah ada jaminan tasdik dengan galb, syahadat an-nutq bisyahadah bil lisan, itu jaminan sorga. Dengan hadis ini jaminan sorga. Orang yang di dalam hatinya ada iman, itu jaminan sorga. Tapi kalau ini disebarkan ke masyarakat awam, yang penting sudah, oh ya udah rame-rame mereka, semuanya yakin, yakin ya. Syahadat selesai, tapi nggak ada masjid, nggak ada sholat, nggak ada haji, nggak ada puasa, ngapain? Sudah yang penting syahadat. Idan, ya dalam hadis lain, idan yattakilu. Ini di bawah nanti. Fakhallihim ya'malun. Biarkan mereka umat itu beramal ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhallihim, yaudah, biarkan mereka beramal. Makanya ditariklah ya oleh Abu Hurairah, dah jangan disampaikan, dah. Padahal ada jaminan. Ya, disinilah untungnya orang mukmin, mudahnya masuk surga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Nabi. Makanya Nabi dibilang basyiran wa nadhiran. Basyir yang memberikan kabar gembira, di antaranya ini. Hanya dengan keyakinan hati dan ikrar dengan lidah, itu jaminan surga. Nanti dijelaskan lagi dalam hadis-hadis yang lain, di mana ketika di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, ya Muhammad, ya, akhrij minan nar, keluarkan dari neraka, man kana fi qalbihi mithqala habbah, mithqala dzarrah. Cek masih ada enggak yang di dalam hatinya ada imannya di neraka. Kalau masih ada, tarik mereka. Dikeluarkan sampai tidak ada seorang pun di neraka yang ada bekas iman. Kalau masih ada, ditarik oleh Nabi. Ya, ini salah satu khususiat atau khasais umat al-Muhammadiyah.
وبه إليه قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. شوف, ma min abdin yashhad, yang penting syahadah. Syahadah itu ya, di sini ada khilafnya. Apakah cukup fil qalb atau harus dengan an-nutqu bisyahadah? Yang penting yashhad haramahullahu 'alan nar. Ya. Nah, ini yang begini-gini tidak bisa disampaikan kepada masyarakat awam. Kalau disampaikan kepada masyarakat awam, ya tadi feelingnya Sayyidina Umar, awam ini akan mengentengkan, akan menganggap remeh. Tenang, sudah syahadat, sudah mukmin. Iya, ada jaminan loh. Haram dari neraka, pasti masuk surga, jaminan jauh dari neraka. Dengan apa? Dengan iman. Akhirnya orang tidak sholat, tidak beramal, tidak gini. Nah, kita contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah diberikan jaminan surga, ampunan dosa, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi tetap Nabi Muhammad sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai akhir hayatnya Nabi. Tahajudnya sampai bengkak kakinya Nabi. Jihad sampai ke Tabuk. Ya, jihad sana, jihad sini, belum lagi zikirnya, belum lagi semuanya. Amalan semua diamalkan. Padahal ada jaminan surga. Orang yang pertama diberikan jaminan ya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi masih semangat, giat sampai begitu? Tujuannya afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tujuannya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal itu tujuannya bukan untuk dapat surga, selamat dari neraka, bukan itu. Ya. Tapi tujuannya kita beramal itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mau neraka, mau surga, yang penting saya beramal dalam rangka syukur kepada Allah. Bukan takut neraka, bukan pengen surga. Wa hadza maqsadil qaumil kiramah. Dalam syair, fama maqsuduhum jannatu adnin walal hurul hisan walal khiyamah siwa nadharil jalil. Jadi ulama tasawuf dalam syairnya mereka mengungkapkan bahwa orang-orang yang berjiwa mulia, orang-orang mulia, nabi, anbiya, mursalin, sahabat, aulia, salihin, mereka sholat, jihad, infak, segala macam ya. Tujuannya bukan mereka pengen surga atau karena takut neraka, enggak. Fama maksuduhum jannatu adnin walal hurul hisan, bukan pengen dapat bidadari, walal khiyama, bukan juga pengen dapat istana di surga, karena dijelaskan oleh Nabi dalam Quran, lahum fiha ma yashtahun ala sururim marfu'ah muttaqiina 'alaiha. Bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan hanya ridho Allah, siwa nazaril jalil. Yang diharapkan hanya bisa memandang kehadirat Allah, dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siwa nazaril jalil. Nah,
mengharap pandangan rahmat Allah, mengharap ridhonya Allah, inilah maksad al-gaumil kirama, tujuan hidup hamba-hamba Allah yang berjiwa mulia. Ya, itu dibawakan dalam gambus. Kalau gambus, ya. Nasimul wasli habba 'ala nadama fa askarahum wa ma syaribu mudama fanadahum famalat minhumul a'naqu mailan li'anna qulubahum muli'at gharama fanadahum ya ibadi la tanamu yanadul wasla man hajaral manama yanadul wasla man sahiral layali alal aqdam wastahlal qiyama fama maqsuduhum jannatu adnin walal hurul hisan walal khiyama siwa nadharil jalil fahadal maqsidul gaumil kirama. Di bawah ya dalam gambus, cuman karena tidak paham maknanya akhirnya loncat-loncat dia. Ya, muter-muter. Tidak paham. Coba paham, nangis dia, nunduk dia. Ya, karena tidak paham ya itulah. Namanya orang tidak paham mau diapain. Kalau paham dia nangis, duduk dia. Sadar, tahu siapa dia. Ya, apa kelakuannya, di mana posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dibacakan syair begitu lompat-lompat, asik muter-muter, teriak-teriak sampai jungkir-jungkir. Ya mereka. Qala wa bihi ilahi qala an Anas bin Malik anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal رضيف على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا. Boleh saya informasikan, saya viralkan ya Rasulullah. Afala ukhbiru bihan nas, sehingga mereka senang dapat jaminan gini. Gimana kalau diviralkan ya Rasulullah? Qala idan yattakilu, kalau diviralkan nantinya mereka ya ngentengkan, mereka hanya bergantung kepada syahadat, sehingga mereka meremehkan amal. Fa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi, ketika sahabat Mu'adz mendekati ajal kematian baru beliau sampaikan hadis ini. Kenapa? Ta'atsuman, takut dosa. Ini amanah, ilmu yang harus disampaikan. Allah sampaikan lewat wahyu kepada Nabi. Nabi sudah sampaikan kepada Mu'adz. Artinya Nabi sudah lepas tanggung jawab. Nah, kalau Mu'adz tidak nyampaikan berarti Mu'adz hada kitman, merahasiakan, ya, mengkhianati. Kan dalam sifat wajib bagi anbiya mursalin apa? Sidik, fatana, tabligh, amanah. Kalau enggak disampaikan berarti tabligh tidak maksimal, ya, amanah juga akhirnya jadinya kebalikannya. Naudzubillah. Maka ketika akhir hayat disampaikan oleh Mu'adz karena didorong rasa takut dosa. Aduh, kalau enggak disampaikan dosa dong. Ya.
Maka disampaikanlah, tapi di akhir hayatnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka alhamdulillah ketika itu tersampaikan sehingga umat bisa tahu, sampai kepada Imam Muslim. Imam Muslim masukkan dalam kitabnya Al-Sahih Muslim. Wa bihi la qala an Idban bin Malik qala qadimtu al-Madinata falaqitu Idbana faqultu hadithun balagani anka asabani fi basari ba'du syai'i فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. Saya mengutus seseorang kepada Nabi. Saya ingin Nabi datang ke rumah saya dan sholat di rumah saya. Lalu tempat yang di mana Nabi sholat itu akan saya jadikan tempat sholat saya. Sahabat mengharap Nabi datang ke rumahnya. Begitu senangnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke rumahnya sahabat sampai diundang. Ya, karena apa? Karena ingin rumahnya diinjak oleh Nabi, dimasuki oleh Nabi. Satu kemuliaan, satu kehormatan ketika Nabi masuk ke dalam rumah sahabat, apalagi sampai sholat. Itu harapan sahabat. Maka ini sahabat Idban, dia mengutus Nabi, mengutus seseorang menemui Nabi. Dia mengundang Nabi, tolong ya Nabi dimohon hadir ke rumahnya terus sholat di situ. Ya. Tujuannya apa sih? Kok Nabi suruh sholat di rumahnya? Ya inilah kata ulama-ulama ahli sunnah, kalau bukan tabarruk apalagi. Jadi sahabat mencari keberkahan dengan apa? Dengan hadirnya Nabi di rumahnya. Kemudian Nabi sholat di situ. Fa'attakhidahu musalla. Tempat di mana Nabi sholat itu akan saya jadikan tempat sholat saya, musalla. Kan rumah kan besar, artinya ada tempat lain. Kenapa? Dia pengen di mana Nabi sholat di situ akan dia lakukan sholat, istiqomah di situ. Ya, di sini jelas tabarruknya. Ya, mengharap keberkahan dari tempat yang pernah diinjak oleh Nabi, tempat yang pernah diduduki oleh Nabi, disentuh kulit Nabi, dan seterusnya. Qala fa'atan nabiyyu. Nabi datang, diundang sahabat ke rumahnya. Datang. Siapa Nabi, siapa sahabat? Nabi yang sudah sampai di Arsy. Kok masih mau? Kok masih mau ngedatangi rumah sahabat? Diundang oleh sahabat. Bukan raja yang ngundangnya, bukan pejabat. Sahabat rumahnya tidak pakai keramik, tidak pakai plesteran, pasir. Datang Nabi. Ya, di sini tawadhu'nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun magamnya sudah luar biasa, ilmunya sudah luar biasa, amalnya, tapi tetap tidak merasa lebih tinggi daripada sahabat. Tidak merasa lebih mulia daripada sahabat. Diundang, datang. Dalam hadis dikatakan, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Lau du'itu, andai kata aku diundang, ada yang mengundang Nabi, ila qura'in, qura', kaki kambing, dengkil. Kalau aku diundang untuk makan, ya diundang oleh seseorang dengan suguhannya itu kaki kambing, dengkil, kikil. Ya, dari zaman Rasul memang nggak ada orang makan kikil, jeroan, kepala itu nggak ada.
Ya, sekarang aja kikil masuk, ya, usus masuk, semua. Untung aja bulu kambingnya dimakan tuh. Ya kalau bisa mungkin dia dibikin bubur dan dibikin apa? Bubur bulu kambing. Semua masuk, padahal dulu nggak ada. Itu kurak, kawarek, itu dibuang. Iya. Nah, karena sesuatu yang tidak kepakai, tidak dimakan, itu pun kalau bisa jadi makanan, jadi suguhan, kemudian Nabi diundang, la ajab tuh, aku akan hadir. Artinya tidak harus Nabi nasi mandi, kuzi, ya, bukhari, nasi kebuli, enggak. Disuguhin apa aja, air putih datang. La ajab tuh. Nah di sini, ya, Nabi dimohon oleh sahabat untuk datang ke rumahnya. Buat apa? Sholat. Terus fa'attakhidhuhu musalla. Nanti di mana Nabi pilih tempat untuk Nabi sholat, dan di situ saya akan istiqomahkan sholat. Qala fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi. Wa man sya'allah min ashabihi, Nabi datang dan bersama sahabat-sahabat yang dikehendaki oleh Allah, artinya banyak. Bukan Nabi sendiri, Nabi ngajak orang, ngajak sahabat. Fadakhala, begitu nyampe Nabi masuk ke rumahnya sahabat Ibn, wa huwa yusalli fi manzili. Beliau masuk, beliau salat di rumah saya. Satu kebanggaan. Wa ashabuhu yatahaddatsun bainahum. Setelah salat ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Thumma asnadu 'udma dzalika wa kubrahu ila Malik ibn Dukhshum. Kemudian mereka menyandarkan 'udma syai' mu'dham, yani atahaddatsu fi sya'nil munafiqin. Kemudian obrolan itu didominasi terkait seseorang yang termasuk golongan munafikin, Malik ibn Dukhshum. Jadi obrolan seputar Malik bin Dukhshum. Qalu waddu annahu da'a alaihi fahalak. Begitu ngobrol Malik bin Dukhshum, wow ini munafik, coba Nabi doakan ya dia biar cepat apalah, ya cepat mati, cepat apalah. Wa waddu annahu asabahu syarrun. Mereka sahabat, coba dia kena gempa, longsor, kesambar petir, apalah, yang penting cepat matilah. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata. Nabi selesai salat. Wa qala alaysa yashhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalian ngomongin Malik bin Dukhshum, dia itu syahadat enggak? Qalu innahu yaqulu dzalika. Ya dia ngucapin syahadu an la ilaha illallah wa ansyadu anna muhammadar rasulullah. Wa ma huwa fi qalbihi, tapi itu enggak dari hatinya ya Rasulullah. Qala la yashhad ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulun nara aw tat'amahu. Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah wa anni rasulullah lalu dia masuk neraka. Enggak ada. Orang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu au tat'amahu, atau di tat'amahu an-nar, maksudnya dikebakar. Tidak ada orang syahadat lalu dia dimasuk ke neraka terus kebakar, enggak ada. Artinya apa? Dia tidak akan tersentuh, tidak akan terbakar oleh api neraka. Qala Anas fa'ajabani hadzal hadis. Ini hadis ajib ini. Ya, syahadat aman dari neraka. Faqultu li ibni uktubhu, tulis.
fakatabahu, maka ditulislah hadis tadi sampai riwayatnya kepada Imam Muslim dan alhamdulillah sampai kepada kita. Nah, ini satu bisyarah. Jangan sampai apa yang menjadi kekhawatiran Nabi itu terjadi kepada diri kita. Jangan karena dapat riwayat tentang syahadat, tentang iman, tentang ini kemudian meremehkan amal. Jangan. Ya. Jangan, justru jadikan Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi sebagai contoh, sebagai teladan. Mereka begitu mendapat kemuliaan, mendapat jaminan, bukannya mereka kendor, bukannya mereka malas, justru mereka semakin semangat. Babud dalil ala anna man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan fahuwa mu'minun wa in irtakabal ma'asi al-kabair, sekalipun orang tersebut melakukan maksiat dosa besar, selagi dia radhiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan fahuwa mu'min, dia mu'min. Mukmin lakin murtakibul ma'asi. Mukmin hanya melakukan dosa. Artinya apa? Orang yang melakukan dosa, sekalipun yang dilakukan itu dosa besar, dia tetap mukmin, bukan kafir. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu paling pantang mengkafirkan seseorang karena perbuatan dosa. Wala nukaffir mu'minan bil wizri. Qala wa bihi la yuqbal an ibn al-Abbas an al-Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzaqa ta'mal iman. Dzaqa, merasakan, ta'mal iman, rasanya iman. Oh, berarti iman itu punya rasa. Iman itu bisa dirasakan manis apapun rasanya. Yang jelas hadza wahyu dari Allah menjelaskan bahwa iman itu punya ta'am, punya rasa. Bagaimana rasanya? Ente akan bisa merasakan apabila man radhiya billahi rabban, orang yang meridai Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dinan, wabi Muhammadin rasulan. Maksudnya apa? Bukan sekedar baca raditu billahi rabba, bukan. Ya, mereka meyakini dengan hatinya, lalu ikrar dengan lidahnya, dan mengamalkan konsekuensinya dengan anggota badannya. Ya, dibilang apa? At-tasdiq bil janan, at-tasdiq bil janan, wan nutqu bil lisan, wal amal bil arkan. At-tasdiq, yakin, bil janan, al janan al qalb. At-tasdiq bil janan, wan nutqu atau wal ikrar bil lisan, ikrar. Ikrar bisa nutuk, bisa ikrar bil lisan. At-tasdiq bil janan, an-nutqu awil ikrar bil lisan, wal amal bil arkan. Itu kata sebagian ulama, itulah definisi daripada iman. Apa sih iman? Iman itu an-nutqu bil janan wal at-tasdiq bil janan wan nutqu bil lisan wal amal bil arkan. Arkan al jawarih, tangan, kaki, mata, lidah, ya, dan seterusnya. A'dha'ul insan hadzal jawarih al arkan. Babu bayani adadi syu'abil iman wa afdaliha
wa adnaha, macam-macam atau jumlah atau banyaknya cabang-cabangnya iman, wa afdaliha, dan paling utamanya syu'abil iman apa, wa adnaha, dan paling kecilnya, paling pendek, paling rendah, wa fadilatil haya wa kaunihi minal iman, keutamaan rasa malu dan bahwasanya rasa malu itu termasuk daripada iman. Wa bihi ilahi qala an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'un, iman itu 70 lebih cabangnya, au bid'un wa sittuna syu'bah, 60 sekian, bid'un ya itu antara 3 sampai 7 atau 3 sampai 9 ya, 34, 35, 36, 37 masuk dalam bid'un. Jadi kalau bid'un wa sab'un berarti 70 sekian, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 itu masuk bid'un wa sab'un. Au bid'un wa sittun syu'bah, cabang. Fa afdaluha, paling utamanya cabang-cabangnya iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendahnya imatatul adha, meminggirkan, memindahkan, mengesampingkan al-adha. Al-adha ya, gangguan atau halangan anit thariq, apa yang mengganggu orang, mengganggu jalannya, pengguna jalan. Ada beling, ada paku, ada batu, ada bambu, ada kayu, ada kardus di tengah jalan. Ya, itu mengganggu jalannya. Pengguna jalan, orang yang lewat, ente pinggirkan. Hadza min syu'abil iman. Adna, paling kecil, paling rendah. Jadi minimal, ada puncaknya. Wa bihi la qala an Salim an abihi sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idhu akhahu fil haya. Nabi mendengar seseorang lagi menasehati saudaranya atau temannya fil haya, dalam bab haya. Faqala, lalu Nabi bersabda, al haya minal iman. Wa bihi la qala an Qatadah qala sami'tu Abas Siwar yuhadditsu annahu sami'a Imran bin Husain, ini sahabat Nabi Imran bin Husain, yuhaddits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah meriwayatkan dari Nabi, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, al haya la ya'ti illa bi khair, rasa malu tidak mengundang kecuali dengan kebaikan. Qala Bushair ibn Ka'ab, innahu maktubun fil hikmah. Nah, al haya minal iman itu tertulis dalam apa? Termasuk kalam hikmah dari dulu. Anna minhu waqaran wa minhu sakinatan. Anna minhu, termasuk iman itu waqar, kewibawaan seseorang. Orang itu akan wibawa, akan memiliki kewibawaan, ya disegani kalau apa? Ya kalau dia jaga image. Tidak ya cara jalannya, cara duduknya, cara bicaranya, ya tidak asal-asalan, tidak asal lari, ceplas-ceplosan ngomong sekeluarnya. Orang kalau begitu sudah enggak ada wakar, tidak ada kewibawaan. Wa minhu sakinah, termasuk iman juga ketenangan. Ketenangan hati, ketenangan pikiran, tenang, cara bicaranya tenang. Ya, cara jalannya, cara duduknya, hasil hidupnya serba sakinah. Faqala Imran bin Husain mengatakan, uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni an suhufik.
Aku nih nyampaikan kepada kamu hadis Nabi, lah kok ente nyampaikan, ente balik menyampaikan an suhufika, dari lembaran kitab-kitabnya ente. Waktu itu dia masih dia masih terpengaruh dengan suhuf, lembaran-lembaran kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat itu ada kalam hikmah yang mirip dengan ini, dengan sabda Nabi, al-haya minal iman. Loh, itu dalam hikmah tuh, dalam kitab suhuf ada apa? Anna minhu waqaran wa minhu sakinatan. Ente ini ana perdengarkan ente hadis Rasul, kok ente bawa dari kitab ente. Maksudnya apa? Sabda Nabi, hadis Nabi dibandingkan dengan apa yang ada dalam suhuf itu jauh lebih agung, lebih mulia, lebih akurat. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan disejajarkan hadis Nabi dengan kalam hikmah. Jauh tidak bisa. Tidak masuk nominasi, ya, tidak masuk persaingan, nggak bisa. Kalam Rasul ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ini kalam hikmah. Jadi orang-orang hakim, orang-orang bijak lah mengatakan, oh iya, dalam itu ada kalam hikmah yang mengatakan bahwa waqar, sakinah itu termasuk iman. Wa bihi la yuqala an Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kulluhu. Al-haya' khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya baik. Rasa malu dalam hal apa? Ya, dilakukan oleh siapa dan di mana saja itu semuanya baik. Qala al-haya'u kulluhu khairun. Yang tadi al-haya khairun kulluhu au al-haya'u kulluhu khairun. Faqala Bushair bin Ka'ab, inna la najidu fi ba'dil kutub awil hikmah anna minal iman, anna minhu atau minal haya sakinah wa waqaran lillahi. Sakinah, rasa tenang, wa waqaran, dan ta'zim, ya, lillahi ta'ala. Wa minhu dha'fun, dan termasuk iman atau haya itu dha'fun. Orang yang memiliki rasa tahu diri, dha'f, lemah, tahu diri. Faqala faghadiba Imran hatta ihmarrata 'ainahu. Imran bin Husain mendengar ini termasuk hikmah atau dalam kitab-kitab samawi disebut gini, maka marahlah dia sampai kedua matanya merah dia saking marahnya. Kenapa? Karena terkesan membandingkan hadis Nabi dengan kalam hikmah. Marah ketika kalamnya Nabi direndahkan, sahabat marah. Nah, ini dasar mahabbahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, disinilah kita bisa tahu bagaimana kualitas iman sahabat Nabi, kualitas keimanan para sahabat, kualitas kecintaan sahabat kepada Nabi, kualitas kecintaan sahabat terhadap Islam, terhadap Quran, terhadap hadis Rasul. Disejajarkan aja ketika disandingkan dalam hadis begini, ini menyebutkan hikmah. Lah, ente ini apa-apaan sih? Ana menyebutkan kalam Nabi, itu menyebut kalam hikmah. Allah yahdik. Ya, hatta ihmarrata ainahu wa qala ala urani uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'arid fihi. Apa kau enggak tahu? Apa ente enggak dengar tak saya nyebut hadis Nabi? Qala Rasulullah. Kok ente tu'aridu fihi? Ente seperti motong
dengan kalam hikmah, ya, atau hal-hal yang disebut dalam suhuf. Qala fa'a'ada Imran al-hadis. Imran ngulangi hadis itu. Qala fa'a'ada Busyairun. Busyair ngulangi juga. Faghadiba Imran. Qala fama zilna naqulu fihi innahu minna ya Aba Nujaid innahu la ba'sa bihi. Sudahlah. Ini kan dia kan sudah muslim, sudah, ya. Cuman masih belum mencapai levelnya sahabat Imran bin Husain dalam apa? Dalam keimanannya, dalam mahabbahnya, dalam ta'zimnya baik kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babu jami' awsafil Islam. Bab jami' awsafil Islam. Wa bihi la qala an Sufyan bin Abdullah Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wa fi hadithi Abi Usama ghairaka. Ada dua riwayat, la as'alu ahadan ba'dak, ada riwayat la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala, apa kalimatnya, qaulnya? Amantu billah fastaqim. Dalam riwayat lain amantu billah tsumastaqim. Amantul, kau ucapkan amantu billah, aku percaya, aku beriman kepada Allah, fastaqim, lalu istiqomah. Qul, katakan, baca, gulli fil islami qawlan, ajarkan aku bacaan. La as'alu anhu ahadan ba'daka au ghairaka. Ajari aku bacaan. Aku mau wirid bacaan. Ya. Qul amantu billah. Kau baca amantu billah. Fastaqim. Terus rutinkan itu. Makanya 12 kepada subuh, amanna billahi wal yaumil akhir, Ratibul Haddad, amanna billah wal yaumil akhir, tubna ila Allahi batinan wa zahir, amanna billah wa yaumil la khaufun alaih. Itu cuman bacanya. Itu amalan di antara amalan ya yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Babu bayani tafadul Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah.